Shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali di Given. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan kita luar biasa. Sampai saat ini pemeliharaannya tak pernah berkesudahan. Kita ada sebagaimana Dia izinkan kita ada pada saat ini. Oleh sebab itu sebelum kita mulai acara kita, mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Setelah kita berdoa kita akan menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita menyerahkan hati kita. Bapa, benar Engkau adalah Allah sungguh baik. Kami mengucap syukur Bapa karena sepanjang malam sampai pagi hari ini pemeliharaanmu luar biasa. Kami ada sebagaimana Engkau izinkan kami ada. Kami akan memulai kebaktian kami. Biarlah Engkau ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati kami dalam kebaktian kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian ini. Biarlah Engkau hadir bersama-sama kami. Urapi kami semua Tuhan yang saat ini sedang ada dalam kebaktian ini. Urapi kami Tuhan, karena kami percaya Given Engkau selalu menyertai Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati para diaken, berkati para jemaat, dan simpatisan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi hormat puji kemuliaan-Mu kami naikkan ucapan syukur terima kasih. Haleluya. Mari kita sambut dengan lagu Bapa Engkau sungguh baik.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami di sepanjang hidup kami. Nafas kehidupan, sukacita, bahkan pertolongan dan perlindungan-Mu Bapa yang tidak pernah berhenti, selalu mengiringi setiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, terlebih di hari Sabat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu datang bersekutu karena kami rindu dan kami haus untuk kebenaran firman-Mu. Terlebih kami membawa ucapan syukur kami kepadamu. Untuk itu Bapa kami berdoa, menyerahkan jalannya ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya, biarlah Tuhan boleh turut campur tangan, mengurapi, memimpin jalannya ibadah kami. Terlebih Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Kiranya pencurahan daripada Roh-Mu yang kudus dengan hikmat dan otoritas daripada Allah Bapa memberkati setiap mereka. Masing-masing, begitu juga dengan kami jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dan pada akhirnya Tuhan, pertolongan daripada Bapa yang di surga akan memberkati jalannya ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan ya. Tak pernah berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Dengar nggak? Halo? Halo? Halo. Kedengaran, Oma? Oke, kedengaran. Oleh sebab itu, mari kita sambut lagi dengan lagu Tiap Langkahku sebelum kita masuk dalam kesaksian. Hatiku tetap tenang teduh. Berapa jatuh, ku tahu Tuhan yang tinggi, bertempat tinggi di antara. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang waktu imanku mulai goyah, dan bila jatuh hampir sesat, pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh selama tiada kau, tiap langkahku Engkau yang Tuhan pimpin, bertempat tinggi di antara. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa
Kita aminkan lagu ini, tiap langkah kita Tuhan tetap mengatur dimanapun kita berada. Oleh sebab itu mari kita masuk dalam ruang kesaksian, sungguh luar biasa. Pasti banyak kesaksian di minggu-minggu ini. Saya persilahkan mungkin siapa yang ingin bersaksi? Bu Lulu? Silakan. Silakan siapa? Pak? Enggak. Oke. Pak Armstrong, mau bersaksi duluan. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan, Tuhan mengizinkan kami semua bisa melayani bersama-sama dalam ibadah kebaktian online. Dan sampai hari ini ada persekutuan doa Telkomsel yang masih percaya kepada kami bisa melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, dari sini kami memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam puji-pujian. Kami mulai belajar bagaimana menyanyikan dengan dengan sedikit lebih baik. Puji Tuhan, kemarin sambutannya mereka bilang sudah ada kemajuan. Nah, kami memang belum pernah latihan vokal, ya. Jadi selama ini yang beredar saya aja. Saya menyaksikan bagaimana di sekolah vokal Berta, terus KBL, ya. Saya kadang-kadang suka ini juga ngelihat keluarga saya, anak-anak saya, masa saya nggak kasih mereka teknik segala macam. Ya akhirnya kami kadang setiap malam sebelum kami renungan keluarga, kami menghafal suara 1, suara 2. Jadi kami akhirnya diizinkan Tuhan untuk bisa belajar, ya. Dan atas permintaan mamahnya Thomas, kita bisa nggak besok kesaksian. Nah, seperti inilah penampilan kami. Mudah-mudahan mendapat tempat di telinga kalian. Lagunya, judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Ya, selamat mendengarkan. Suara gitar kedengeran? Kedengeran. Ku menyembah dalam kudus hadirat dalam diri tanpa kasih dan yang Bapa. Hanya dalam hadirat Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakini Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, tanpa kasih karunia.
hanya dalam hadirat Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kuasa terjadi di sini, sembuhan terjadi di sini. Haleluya. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kedengeran? Kedengeran? Kedengaran, Mama. Ya? Ibu Lulu masih mau bersaksi? Ah. Ya, Ya. siap. Siap, Ibu Lulu bersaksi? Iya. Ya, kok. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Saya bersuka cita sekali dari semalam itu bagi saya adalah sesuatu hal yang awal, yang mulai lagi, karena saya tidak melihat ada perbedaan usia, saya tidak melihat ada perbedaan istilahnya yang sudah lebih dulu melayani atau yang belum, tapi saya melihat kekeluargaan yang luar biasa terjadi semalam. Amin. Kita boleh berkumpul antara para hamba Tuhan, para diaken, bahkan ada perwakilan jemaat, ada perwakilan bagian tim musik, bagian multimedia, luar biasa. Event saya percaya akan selalu ada, selalu terus ada. Memang untuk memulai di lingkungan, di rumah kita yang baru, memang harus familiar dengan sebutan sinode kita, harus benar-benar familiar, dan saya merasakan bahwa langkah Given sudah semakin hari semakin diarahkan untuk tidak hanya dalam lingkungan kecil saja, tetapi semakin meluas. Amin. Lewat hidup kita, lewat semua program dari kita punya gembala, para hamba Tuhan, kedua hamba Tuhan kita yang luar biasa, tidak dilihat dari usia, tapi mau merangkul kita, yang orang tua, yang anak muda, yang mungkin sudah usia cantik, tetap kita ada dalam kesatuan luar biasa. Kalau tadi keluarga Om Armstrong bisa menyanyi karena ada yang main musik, pembagian suara yang luar biasa, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya dengan apa adanya saya mau memuji Tuhan. Amin. Saya mengajak kita semua bisa bersama-sama memuji Tuhan. Pujian ini saya mau sampaikan bahwa tadi kayaknya sinkron dengan Ibu Eda punya lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Amin. Bahwa satu waktu pada akhirnya hidup kita itu bersama dengan Tuhan Yesus di sesuatu yang baru, yang kekal, dan itu akan kelihatan indah dan sangat manis. Biarlah pujian ini menguatkan kita. One day at the time. Wah, lagunya senang banget. Enak lagunya, mantap. Seru banget. Iya, saya berharap kita semua bisa boleh dikuatkan lewat pujian ini. Iya, sebentar Bapak Ibu, saya mohon maaf karena saya yang memusik sendirian. One day at a time, sweet Jesus, I'm only human.
I'm just a woman. Help me believe all that can be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus. Tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than that. Cheating and stealing, violence and crime. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time. Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus. Tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way. One day at a time. Yeay. Amin, amin, amin. Bapak Eda. Saya boleh bersaksi, masih bisa sekali ya saya ini ya. Masih ada waktu. Saya ingin menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan dan cinta kasih-Nya. Seminggu lalu di kamar saya itu ada bau yang sangat-sangat menyengat banget di hidup. Pokoknya nggak enak gitu loh. Hampir tiap hari. Saya pikir ini mungkin AC, karena AC saya itu dulu bekas AC window, hanya ditutup papan. Jadi saya pikir karena itu papan mungkin udah bau, udah rapuh ya. Jadi bisa ke AC cium. Tapi itu menyengat terus deh. Akhirnya saya panggil tukang AC. Saya panggil, ya udah biasa. Saya bilang, Gus, kok AC ini bau banget deh begini. Oh iya Bu, itu jadi harus dibongkar katanya. Terus saya bilang, kalau dibongkar berapa hari dong? 4 hari katanya kita nggak ber-AC. Ya, maksudnya pengap dong. Akhirnya terus dia bilang, soalnya gini, kalau diangkat itu kan harus dipakai semen lagi, dibikin lagi gitu loh katanya. Sedangkan tukang saya yang semen ini sampai sekarang nggak bisa dihubungin. Tadi malam memang saya rasa sangat sukacita ya. Saya pulang ke rumah, sama Bu Lulu bilang, kita akan memulai dengan yang baru. Dan kita tidak semua sama rata. Mau yang lama, mau yang semua sama. Di hadapan Tuhan semua kita sama. Saya sangat-sangat bahagia. Pulang itu kayaknya, dan suami saya paling care loh sama gereja ini. Bagaimana rapatnya, Given? Selalu nanya, oh baik-baik, begini. Selalu. Dulu sih enggak, baru selama akhir-akhir ini selalu nanya. Oh begini. Akhirnya saya juga tiap malam memang ada selalu dengar khotbah Debbie Basir, mungkin tahu ya. Waktu saya mau tidur, AC saya pulang,
AC dipasang, terus kok dimatiin file, mama baunya nggak enak mah, lagi nyengat banget katanya, kasihan papa. Saya coba pasang lagi, tetap bau. Akhirnya saya mau tidur, saya pasang. Waktu saya pasang memang nggak bau. Terus udah gitu, waktu saya naik tempat tidur, karena pas itu listriknya stop kontaknya dekat saya, bunyi klek klek klek. Terus 2 kali klek 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 gitu loh. Kenapa ini bunyi begini, nggak pernah-pernahnya. Terus suami saya bilang, dari tadi tuh kenceng banget katanya bunyinya. Lah kok gitu. Akhirnya saya tergerak, saya bangun, saya matiin AC, saya buka stop kontaknya. Aduh, saya bilang, Tuhan luar biasa Tuhan. Itu sudah gosong. Itu stop kontak yang itu dari sebabnya, jadi itu sudah gosong stop kontak itu. Ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Jadi saya bilang, Tuhan selama ini ternyata ini yang bau sangat bau. Karena gimana sih barang gosong, listrik lagi. Tapi saya bilang, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Ini karena penyertaan-Mu, penjagaanmu yang luar biasa. Dan yang bukan lucu, yang maksudnya semua disiapkan. Sebelum minggu lalu saya beres-beres, saya dapat memang kabel, saya cari kabel saya panjang sekali kabel itu. Saya ketemu seminggu lalu, tapi saya bawa ke kamar, saya simpan gitu loh. Jadi waktu tadi malam dicabut, jadi berarti AC-nya udah nggak bisa kepake karena stop kontaknya sudah gosong. Tapi Tuhan itu luar biasa, Dia siapkan aja. Kabel itu bisa berfungsi, tempat itu bisa berfungsi, akhirnya kami tidur bisa agak enak gitu loh. Karena kalau enggak, pasti karena pengap dong kamar ya. Jadi saya ngeliat Tuhan, semua disiapkan. Yang penting kita berserah pada Tuhan. Ada saat dan waktunya Tuhan berikan kita yang terbaik. Dan Tuhan juga berikan kita hikmat daripada Tuhan. Maksudnya tidak sembrono. Saya tidak sembrono karena memang udah seminggu ini baunya yang, tahu deh baunya gimana, yang betul-betul. Marfon bilang, Ma itu bisa, saya pikir bisa berbahaya buat paru-paru kita karena bau ini yang nggak pernah-pernahnya. Nah itulah ucapan syukur saya, terima kasih sama Tuhan karena Tuhan itu sungguh luar biasa yang selalu memelihara kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena rancangan kedamaian, rancangan kecelakaan itu ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Itulah satu kesaktian yang luar biasa yang saya dapatkan bahwa pemeliharaan Tuhan sampai saat ini tetap dipeliharakan kita semua. Amin. Oleh sebab itu mari kita masuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin masih ada yang mau bersaksi? Nah, kalau tidak kita akan menyanyikan, kita siapkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, firman-Mu saat ini, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, Sang Pemilik langit dan bumi. Di selang siang hari ini kami boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami telah mendengarkan kesaksian yang memberkati kehidupan kami, dan kami pula mau dengan persekutuan ini diperlengkapi, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, urapi dan berkatilah kami semua yang ada pada saat ini yang hadir untuk beribadah lewat aplikasi Zoom ini Tuhan. Engkau tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan berbicara, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga lewat bibir mulut hamba-Mu, Engkau boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, dan kemuliaan itu hanya boleh menjadi nama-Mu Bapa. Pujilah Engkau Allah yang hidup. Inilah doa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Bapak Ibu, sama dikasih Tuhan. Pada siang hari ini, pada saat ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya persiapkan di dalam kitab Daniel. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Dari kitab Daniel pasal 4, sebenarnya sangat panjang. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-37. Tetapi saya hanya mengambil beberapa ayat yang akan kita baca pada hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-37 di rumah masing-masing. Dan saya akan mengambil bagian yang akan kita baca dari ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Supaya kita tahu sedikit sejarah daripada Nebukadnezar ini. Sekali lagi, Daniel pasal 4, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Firman Tuhan, Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan di tempat Tuanku dan di tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali, Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Ayat 28, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis berbicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, sehingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksana perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput sampai lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali,
dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar mengenada ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup, yang kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembali jugalah kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteri dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaannya lebih besar dari dahulu yang diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Amin, firman Tuhan. Sekali lagi ayat yang ke-37. Dan sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah besar, benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan orang yang congkak. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kehidupan saya secara pribadi. Dan kiranya firman Tuhan ini juga memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan orang-orang yang mendengarkan ketika mereka melihat di YouTube kita ketika kita seringkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, lewat bagian firman Tuhan ini yang berbicara tentang Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan, saya memberikan satu bagian tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu Allah berkuasa merendahkan dan meninggikan. Karena itu jangan kita sombong. Karena itu jangan sombong. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal berkata, Amsal pasal 6 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa firman Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk dalam tema yang saya berikan, saya ingin mendahului dengan menjelaskan kenapa kita membahas kitab Daniel hari ini. Siapa itu Daniel dan siapa itu Raja Nebukadnezar? Sebelum kita masuk di dalam tema kita pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mengerti dari sejak kita kecil, kita sudah mendengarkan cerita Daniel ini. Siapa Daniel ini? Bagaimana iman Daniel ini? Bagaimana kepercayaan Daniel ini yang benar-benar mengakui kekuasaan dan kemuliaan Allah Israel, yaitu Bapa sendiri. Daniel adalah satu tokoh yang benar-benar dikenal dengan kebijaksanaannya di dalam kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Nama Daniel artinya Allah adalah hakimku. Nama Daniel mengandung nama Allah yang artinya El. Tetapi setelah Daniel diangkut daripada Raja Nebukadnezar dari Babel pada waktu kejatuhan Yerusalem, nama Daniel berubah menjadi Bel, artinya Belsasar. Dan kata lain daripada Bel ini ialah perlindungan daripada dewa. Jadi nama Daniel berubah, yang tadinya El berarti Allah, berubah menjadi Bel, menuju kepada perlindungan daripada dewa-dewa. Tetapi di dalam pergantian nama Daniel ini, Daniel juga tidak berubah. Sekalipun Daniel diberikan satu kekuasaan yang begitu luar biasa, tetapi ia tidak berubah bahwa ia tetap percaya kepada Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, Daniel adalah salah satu seorang tokoh yang dikenal sebagai orang yang sangat mudah bergaul, bijaksana, dan juga rajin berdoa. Karena ia rajin berdoa, maka imannya semakin diteguhkan. Kebijaksanaannya semakin disingkatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita mau belajar siapa Nebukadnezar. Mengapa Daniel berada di tengah-tengah kerajaan Nebukadnezar pada saat itu? Nebukadnezar di sini ialah raja kedua, penguasa atas kekaisaran Babilonia. Baru dalam dinasti Kasdim yang berkuasa selama tahun 605 sampai 562, selama 43 tahun, ia menggantikan ayahnya yang bernama Nebopolozar. Itu adalah Raja Nebukadnezar.
Nebukadnezar adalah salah satu raja yang diberikan Tuhan kekuasaan, kerajaan, kekuatan, kemuliaan untuk bangsa-bangsa. Saya bacakan dalam ayat yang ketiga, Daniel berkata kepada Nebukadnezar, pasal yang kedua ayat yang ke-37. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, ternyata Nebukadnezar adalah satu raja yang benar-benar istimewa. Karena dia dikenal sebagai raja yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan pada zaman kerajaan Babilonia. Ia dikenal sebagai raja yang berkuasa, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga semua bangsa-bangsa takluk kepadanya. Bahkan dicatat di dalam Alkitab bahwa hanya Raja Nebukadnezar yang mengelilingi seluruh bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan mempercayakan kepada Nebukadnezar satu kerajaan yang lebih tinggi, lebih indah dari semua kerajaan-kerajaan yang lain. Tetapi di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Nebukadnezar ini, ia lupa siapa pemberi kerajaan itu. Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam perikop ini dikatakan, ketika Nebukadnezar meninggikan diri, Allah merendahkan dia. Bapak Ibu Saudara, apa akibat dari kesombongan Nebukadnezar di dalam hal ini? Karena tidak lagi mengakui kekuasaan kerajaan yang Tuhan percayakan kepada dia. Akibat daripada kesombongan Nebukadnezar ialah membuat dia tidak mengakui Allah, membuat dia tidak menyadari kesulitan-kesulitan bagi orang yang membutuhkan dia. Kerajaannya, kejayaannya, keagungannya menutupi hatinya bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mengingatkan dia, segala sesuatu yang ia miliki adalah berasal daripada Tuhan. Mimpi pertama, ketika ia meminta Daniel untuk menafsirkan mimpinya, bagaimana dan seperti apakah mimpi ini? Mengapa ada patung yang berkilau-kilau dan yang lain tunduk kepada patung itu, meminta pertolongan kepada patung itu? Itulah di situ Daniel menjelaskan bahwa Tuanku lah itu, dipercayakan Tuhan untuk memimpin satu kerajaan yang sangat besar. Tetapi dapatkah Tuanku melihat bahwa semua itu berasal daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apakah dosa Nebukadnezar membangun kerajaan Babilonia pada saat itu? Yang dikatakan dalam sejarah satu kerajaan yang begitu indah dan sangat mewah yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Di dalam pembangunan itu adakah dosa yang diperbuat? Ada, Bapak Ibu Saudara. Dosa yang diperbuat ialah sebagian dari yang ia capai adalah ia memanfaatkan orang-orang budak dan pengabdian terhadap orang-orang miskin. Dosanya ialah kekayaan kekaisaran digunakan untuk memuaskan keinginannya, kesenangannya, dan juga untuk memuaskan rombongan-rombongan tertentu, orang-orang tertentu. Tetapi budak-budak, orang-orang miskin, dia tidak peduli pada saat itu. Sehingga dalam ayat yang ke-27, di situ Daniel mengingatkan, jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Dan yang sudah memperingatkan, dosamu salah satunya itu, engkau mencapai segala sesuatu dengan memanfaatkan orang lain, dengan menguntungkan dirimu sendiri tetapi tidak memperdulikan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, hukuman Raja Nebukadnezar dicatat dalam sejarah adalah satu hukuman yang benar-benar begitu mengerikan yang didapat oleh Raja Nebukadnezar. Saudara, hukuman Allah atas kesombongan ialah kerajaannya diambil alih. Yang menjadi gila selama 7 tahun. Makanannya ialah rumput, tinggal bersama-sama dengan binatang. Pertanyaannya, di manakah kejayaan Nebukadnezar? Di manakah keagungan Nebukadnezar? Di manakah segala sesuatu kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya sehingga Tuhan begitu merendahkan dia lebih rendah daripada binatang? Yang tadinya disanjung, dimuliakan, disembah, pada akhirnya ia harus makan makanan rumput. Pada akhirnya ia harus gila. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca saya jadi merinding. Kenapa? Ternyata saya melihat dalam satu sisi
dari sejarah kerajaan Nebukadnezar. Ketika Tuhan memberi, Tuhan pula berhak untuk mengambil. Ketika manusia menikmati segala pemberian Tuhan dan ia lupa siapa memberi, maka berhati-hatilah, karena sesungguhnya saat itulah Tuhan akan mengambil alih segala yang engkau punya. Sehingga saya memberikan tema bahwa Allah berkuasa merendahkan dan meninggikan orang yang sombong, yang congkak. Karena ending atau akhir daripada pesan Raja Nebukadnezar ketika Tuhan mengembalikan kejayaannya, kerajaannya kepada dia, setelah ia mengakui bahwa oh sesungguhnya Allah Israel, Bapa sang pencipta langit dan bumi itulah, sang pemilik sorga itulah yang dapat dimuliakan. Ia adalah Raja kekal. Dikatakan bahwa ia menentang orang yang congkak. Pengakuannya bahwa tidak ada yang lain selain dia. Ternyata ia menyadari setelah ia gila, setelah ia dijatuhkan Tuhan sampai ke bawah, setelah ia makan rumput tinggal bersama dengan binatang, baru ia menyadari, oh Tuhan, ternyata hanya Engkaulah yang punya segalanya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dengan demikian, kita mau belajar bahwa ternyata kejayaan, kemuliaan yang kita punya itu hanyalah titipan Tuhan semata. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini masih eksis dalam pelayanan, jangan berkata bahwa itu karena saya mengabdi kepada Tuhan, itu karena saya kuat, karena saya hebat. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi kita perlu perhatikan. Di dalam pembacaan ini berkata bahwa Allah berkehendak memberikan kepada siapa yang ia mau berikan dan mengambil kepada siapa yang ia mau mengambil. Kalau Allah tidak berkenan kepada saya, ia dapat membuat saya tidak percaya lagi kepada dia. Kalau Allah tidak berkenan dengan keberadaan saya, ia dapat mengambil pengetahuan saya akan dia daripada saya. Itu adalah kekuasaan Allah. Kita tidak bisa menentang, oh Tuhan saya sudah banyak berdoa, oh Tuhan saya mempersembahkan hidupku. Karena Allah itu adalah Allah yang berkehendak. Minggu lalu Ibu Lilis membahas tentang kasih karunia yang didapat cuma-cuma. Sama dengan halnya kehendak Allah itu. Kehendak Allah dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya itu cuma-cuma. Kalau saat ini kita masih eksis, given masih eksis, itu karena Tuhan masih memberikan perkenanan. Bukan karena usaha Pak Iski atau usaha para diaken, usaha para pendeta dan juga jemaat, bukan. Tapi karena memang perkenanan Tuhan membuat given masih bertahan sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati oleh sejarah perjalanan Nebukadnezar ini. Nebukadnezar adalah orang yang disanjung tinggi. Bahkan bagi saya, oh Tuhan, kemuliaan diberikan, kerajaan diberikan. Tapi mengapa ia lupa kepada sang pencipta itu? Ketika ia diingatkan oleh Daniel, ia memanggil semua rakyatnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat meremehkan Allah Daniel. Tidak ada. Pada saat itu ia percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam cerita sejarah hanya 1 tahun ia bertobat. Ia percaya kepada Tuhan. Setelah pembangunan kerajaan Babilonia. Setelah Babilonia jaya, semakin kuat. Ia mulai berkata dalam ayat yang ke-30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Disitulah letak kesombongan. Daripada Nebukadnezar ketika ia berkata, itu Babilonia, kerajaan Babel adalah yang kubangun atas kekuasaanku, yang kubangun atas hasil kerja kerasku. Disitulah Tuhan sedih dan melihat bahwa raja ini perlu disingkirkan dari kerajaannya, baru ia tahu siapa pemilik kerajaan itu. Siapa pemberi kerajaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Mengapa Allah sangat membenci kesombongan? Karena kesombongan disebut sebagai dosa pertama yang muncul dalam diri Lucifer. Lucifer, seorang malaikat di pelataran sorga yang ingin menyamai Allah. Kesombongannya itulah yang membuat Allah harus membuang dia ke bumi. Sehingga dalam sejarah ini, kita pun ada benih-benih dosa. Keturunan kita ini ada benih-benih
kesombongan yang sudah memang dari mulanya dilakukan oleh Lucifer yang memang ingin menyamai Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah sangat membenci dosa, sehingga ia tidak juga menginginkan bahwa salah satunya adalah kesombongan dalam diri manusia itu. Karena itu manusia harus mengakui kemahakuasaan Allah, agar ia tunduk di hadapan Allah dan mengakui bahwa segala sesuatu yang ia raih hanya berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, apakah yang kita dapat daripada sejarah Nebukadnezar? Sesungguhnya masih sangat banyak. Tapi kalau saya menguraikan di sini tidak cukup waktunya. Kalau saya mau menceritakan tentang bagaimana Nebukadnezar ini, tapi pada kenyataannya Tuhan berkata kepada Nebukadnezar di dalam mimpinya diberikan penglihatan bahwa ada satu pohon yang tinggi, kuat, dan kokoh, yaitu Nebukadnezar sendiri. Segala bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa akan tunduk kepada dia. Bahkan semua bangsa akan ditaklukkan oleh kerajaan Nebukadnezar pada saat itu. Tuhan sudah mengingatkan bahwa itu akan menjadi bagianmu. Tetapi di dalam bagian itu, ia mulai lupa siapa sang pemberi kerajaan itu. Bapak Ibu Saudara, letak kesombongan manusia ialah ketika ia berkata, saya tidak sombong. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya, bahkan semua orang-orang Kristen mau mengakui diri, saya tidak sombong, saya adalah orang rendah hati. Maka saya mau berkata, mari kita kembali mengoreksi jawaban kita itu. Apakah benar-benar kita tidak sombong? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, saat kita berkata bahwa saya tidak sombong, disitulah justru terletak kesombongan kita. Disitulah terletak tidak adanya kerendahan hati kita. Ketika kita mampu menilai diri kita bahwa saya tidak sombong, saya orang rendah hati. Jadi berhati-hatilah kita Bapak Ibu Saudara kalau kita mau berkata, oh saya sudah hidup di hadapan Tuhan, saya percaya kepada Allahnya Israel, dan saya bukan orang yang sombong. Pada kenyataannya, disitulah terletak mulai bibit-bibit kesombongan kita perlihatkan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, karena itu kita perlu waspada. Benih kesombongan itu ada dalam diri setiap orang. Maka yang perlu kita lakukan ialah sadar bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sombong adalah salah satu penyakit yang sering kita miliki. Itu tidak kita bisa pungkiri. Sombong adalah salah satu penyakit yang seringkali kita tidak sadar gejalanya itu seperti apa. Gejalanya itu apakah merambat atau tidak. Tetapi seringkali kita tidak sadari bahwa ternyata dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh orang lain dalam diri kita. Tanpa kita sadari, itu bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Kesombongan itu bisa datang dari berbagai hal. Bukan hanya kita berbicara tentang kerajaan Nebukadnezar dalam kejayaannya. Ia sombong, ia angkuh. Tetapi juga dalam hal-hal kecil. Kesombongan itu bisa kita raih dari kesuksesan, dari kekayaan, dari kepintaran. Atau mungkin kesombongan itu karena kita memiliki keluarga yang mapan, kita memiliki pasangan yang ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Benih-benih kesombongan itu bisa timbul dari hal-hal demikian. Kesombongan itu juga muncul ketika kita tidak menghargai orang lain dan mulai berkata, hanya saya yang bisa, hanya saya yang mampu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kesombongan juga itu bisa datang ketika kita mempunyai talenta, kita bisa dari yang lain, kita menganggap bahwa saya yang paling is the best. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Ciri sederhana untuk mengetahui bahwa apakah kita mulai sombong atau tidak ialah lihatlah cara pandang kita ketika kita meraih sebuah prestasi. Bagaimana sikap kita kepada prestasi itu? Apakah kita masih mau berkata bahwa oh saya berprestasi dalam hal ini, saya sukses dalam hal ini? Itu karena anugerah daripada Tuhan. Itu karena pemberian sang pemilik hidup, yaitu Allah yang kekal, yang kepadanya ia berkenan memberikan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Akibat dari kesombongan ialah merugikan diri sendiri. Dan kita belajar daripada Nebukadnezar. Alkitab mencatat bahwa dia adalah salah satu raja yang hebat yang pernah menjelajah segala suku dan bangsa, berdiam di seluruh bumi. Ini ada bukti lewat mimpinya mengibaratkan bahwa Raja Nebukadnezar seperti pohon yang tinggi yang saya katakan tadi.
yang semua orang bernaung kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa saya memberikan tema Allah berhak meninggikan dan merendahkan, dan saya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita bahwa Allah membenci kesombongan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika Nebukadnezar sudah mulai melihat dirinya tidak ada artinya, karena saat ini saya sudah berada di tengah-tengah hewan, makanan saya rumput yang tadinya saya disembah, diagungkan. Ketika ia sudah melihat keadaannya seperti orang yang tidak benar-benar dilihat oleh orang lain, bahkan dikatakan sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung, Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung, sangat mengerikan bagi saya. Sehingga ia ketika mulai melihat, dalam ayat yang ke-37 ia menyadari dan ia berkata, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan Tuhan selama 7 tahun itu, aku Nebukadnezar menengadah ke langit kepada Allah, lalu aku memuji dan maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup, yang kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Ketika ia sudah mengakui itu, mulailah Allah mengembalikan segala yang ia miliki. Sehingga ending daripada perjalanannya selama 7 tahun, bayangkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau mungkin 7 tahun Bapak Ibu Saudara dan saya dibuat Tuhan gila, dibuat Tuhan harus makan makanan rumput yang tadinya makan makanan enak, mungkin saya pilih bunuh diri sajalah. Saya mati sajalah daripada saya harus seperti itu. Tetapi Nebukadnezar tidak demikian, karena memang Allah masih berkehendak atas hidupnya bahwa ia akan dikembalikan kepada kerajaannya. Sehingga ending daripada itu, ayat 27 sekali lagi ia berkata, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Itu bukan kepada orang lain yang dia tujukan, tetapi kepada dirinya sendiri. Bahwa Allah menentang saya karena saya congkak. Dan saya mau bersaksi kepada seluruh bangsa bahwa Allah menentang orang yang congkak dan sombong dan tidak mengakui bahwa segala sesuatu yang diberikan itu ialah perkenanan daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, cukup menarik kita pelajari. Sekali lagi saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara, jangan kita berkata bahwa sejauh ini banyak dari kita merasa sudah mengenal Allah dengan aktif dalam kegiatan gereja dan juga pelayanan. Namun Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, beranikah kita meminta Allah untuk membuktikan bahwa pengenalan kita akan Dia sungguh-sungguh murni dan bukan lapisan semata. Jangan kita hanya mau memperlihatkan yang di luarnya saja, indah, baik, cemerlang, terlihat terang bagi orang lain, tetapi bagi Allah bukan itu perkenanannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ukuran kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan saat ini, bukan saja kita memandang saya sudah mengikut Kristus, tapi sekali lagi kita mau melihat kekuasaan Tuhan. Ia yang berhak memberi, ia pula yang berhak mengambil. Jangan kita berkata bahwa kemegahan, kekuatan saya sukses dalam segala hal. Dan kita mau berkata saat ini, kita mau bersaksi saat ini, semua yang saya raih adalah perkenanan daripada Allah, pemberian daripada Allah. Oleh karena itu aplikasinya bagi kita Bapak Ibu Saudara, Allah itu berhak memberikan kepada siapa Dia mau memberikan, dan juga Allah itu berhak mengambil apapun dalam diri umat ciptaannya, karena Dialah yang berkuasa atas ciptaannya. Karena itu dikatakan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada aku. Ingat, segala yang kita miliki, baik itu harta, kekayaan, jabatan, pangkat, ada di tangan Tuhan. Dan itu datangnya daripada Tuhan. Dia adalah pribadi yang tunggal, yang mengontor segala keberadaan hidup kita. Semua kekuasaan ini dititipkan Allah untuk kita jaga dan kita pakai untuk kemuliaan namanya. Kalau Tuhan memberikan saya dan Bapak Ibu Saudara kesempatan untuk melayani, mari kita komitmen bukan kepada manusia, tapi komitmen kepada Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan saat ini, kita menjadi saksi bagi orang-orang sekeliling kita, kita berbeda dari yang lain, mari kita jaga itu, karena itu adalah titipan yang istimewa daripada Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk membaca
dalam Obadja pasal 1 ayatnya yang keempat. Kitab Obadja pasal 1 ayatnya yang keempat. Obadja pasal 1 ayatnya yang keempat. Saya bacakan bagi jemaat semua. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, apakah engkau mau mencapai langit, bahkan juga mau menaklukkan bumi sekalipun. Engkau bisa terbang kemanapun engkau mau. Hanya dialah Allah yang akan kembali menjatuhkan segala kemegahan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari Nebukadnezar yang begitu jaya, diberikan Tuhan kepercayaan, tetapi di dalam kepemimpinannya ia memuliakan dirinya sendiri. Oleh karena itu biarlah bukan hanya menjadi berkat bagi kita, tapi juga bagi setiap orang kelak akan mendengarkan lewat YouTube yang akan kita sharingkan kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sekali ini lagi kami mau belajar melihat bahwa kemuliaan, kekuasaan, keagungan, dan ketika Tuhan percayakan kepada kami berada di bumi ini, Tuhan memberikan kami kepercayaan untuk memimpin satu institusi, satu lembaga, bahkan dalam gereja sekalipun. Ajar kami untuk menyadari bahwa itu bukan karena kami hebat, karena kami bisa Tuhan, tapi Engkau berhak memberikannya kepada kami. Itu semua karena kehendak-Mu atas diri kami. Begitupun Tuhan, atas diri kami ketika kami mau belajar untuk menjadi orang yang lebih lagi rendah hati, bukan menjadi orang yang congkak, maka sekali lagi kami mau berkata, ajar kami untuk berkata, bahwa ketika kami mampu melakukan itu semua karena pemberian Allah. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami, berkati ibadah kami, kelanjutan persekutuan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WR. Tuhan kita Allah yang luar biasa, yang selalu mengajarkan kita untuk merendahkan diri. Tidak sombong, tapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Doa persembahan. Ibu Lydia, saya persilahkan Ibu Lydia berdoa untuk persembahan. Ibu Lydia berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu. Kami begitu luar biasa mengajarkan kami untuk merendahkan diri Tuhan. Bukan berarti kami orang rendahan, tapi kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Karena kami bukan siapa-siapa di hadapan-Mu. Kemuliaan hanya bagi itu. Hari ini kami sudah memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Biar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu untuk pelayanan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ucap syukur kita sudah hampir tiba di
akhir kebaktian. Oleh sebab itu kita akan masuk dalam doa syafaat dan akhir ditutup. Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kala Ku Cari Damai, dan akan ditutup oleh hambanya yang akan menutup dan berkat, doa berkat kepada dalam Yesus. Hanya aku temui di dalam Yesus. Dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita nyanyi satu kali lagi lagu ini dengan ref. Minta tolong Pak Armstrong. Amin. Oh. Hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam kegelapan. Bersama Dia walau hidup penuh tantangan, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh sampai di penghujung ibadah kami Tuhan. Kami terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan Tuhan, menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Engkau telah memakai hamba-Mu Pendeta Lydia untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan suara hati-Mu Tuhan. Tuhan, tanamkan itu di hati kami Tuhan, biar itu boleh berbuah-buah, bahwa kami tidak boleh sombong seperti Nebukadnezar Tuhan. Kami harus seperti Daniel yang rajin berdoa, rajin datang di bawah kaki-Mu Tuhan, rajin bersekutu dengan Engkau. Kami boleh mendengar teguran-Mu Tuhan, kami mau tanamkan itu di hati kami. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu semakin hari semakin dahsyat dalam pelayanan-Mu. Saat ini kami berdoa, hamba berdoa untuk semua jemaat Given Tuhan, dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau Tuhan pakai mereka selalu menjadi terang di sekeliling
lingkungan kehidupan mereka, Tuhan. Jaga mereka kehidupan mereka, Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati apa yang mereka lakukan. Campur tangan seluruh apa yang mereka kerjakan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Yang dalam kelemahan Engkau kuatkan, Tuhan. Yang dalam keadaan kesakitan di dalam nama Yesus, Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Om Manampini, Tuhan. Engkau tambahkan kekuatan tubuhnya, Tuhan. Supaya semua yang ada dalam tubuhnya, Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Oma Maukar, Tuhan. Engkau campur tangan. Hamba serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa buat orang tua kami, Tuhan, Ibu Teres Tomeng, Tuhan, yang dalam kelainan tubuh. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau jaga pelihara. Engkau pulihkan, Tuhan, kakinya, Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, hamba serahkan juga, Tuhan, pemerintah Indonesia, Tuhan, dan seluruh bangsa-bangsa yang sedang berperang melawan masa pandemi ini, Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan. Engkau berikan hikmat kepada setiap ahli-ahli yang sedang mencari vaksin, Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan, Tuhan, supaya vaksin itu bisa kami peroleh. Dan Engkau berikan kesempatan kedua kali lagi, Tuhan, untuk beribadah bersekutu dengan Engkau secara tatap muka, Tuhan. Engkau campur tangan, Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat. Secara khusus, Tuhan, jadi krisis ekonomi di semua bangsa-bangsa, di semua negara-negara. Tuhan, Engkau lewatkan ini, Tuhan. Kami masih mau hidup dan berkenan melayani Engkau, Tuhan. Tuhan, Engkau tolong, Tuhan. Jangan Engkau ambil, Tuhan, kebebasan ini, Tuhan. Tapi berikan kembali kebebasan kami hanya satu, Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu dan bersekutu dengan Engkau dan melayani Engkau. Kami serahkan juga, Tuhan, semua program stimulus pemerintah untuk meningkatkan kembali ekonomi, Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan para menteri, Tuhan. Presiden Jokowi dan wakilnya dan para menteri, Tuhan. Biar Engkau berikan hikmat untuk bekerja dengan baik supaya mengejar ketinggalan ekonomi yang terpuruk ini, Tuhan. Tuhan, Engkau tolong bangunkan kembali bangsa ini. Karena dari bangsa ini, Tuhan, akan banyak jiwa diselamatkan. Dari bangsa ini, Tuhan, kegelakan Roh Kudus akan terjadi. Dari bangsa ini, Engkau akan melihat nama-Mu, Tuhan. Engkau akan melihat dari bangsa ini, Tuhan, nama-Mu akan dipermuliakan, Tuhan. Dari bangsa ini, Tuhan, kami akan menjadi saksi, Tuhan, untuk menjadi terang di mana-mana. Memberikan kabar baik, memberikan cinta kasih damai kepada setiap orang. Terima Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga saat ini, Tuhan, buat para diaken, Tuhan. Kau campur tangan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Engkau campur tangan. Engkau berkati, Tuhan, kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat pastor musik kami, Pak Armstrong, Tuhan. Keluarganya Engkau jaga, Engkau pelihara. Engkau berkati kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua hamba. Tuhan, kami, Pendeta Lilis, Tuhan, Engkau campur tangan supaya mereka tetap melayani dengan kami. Kami serahkan, Tuhan, rencana kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ada acara cukup besar tanggal 30 nanti yang akan kami lakukan. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau beracara supaya acara ini, Tuhan, memberikan kemampuan kepada kami untuk bekerja dengan penuh Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus, Tuhan, agar kami bisa menuai padi-padi. Tujuan kami satu, Tuhan, untuk menuai padi-padi, untuk jadi saksi kepada setiap orang bahwa kami bisa bekerja menjadi alat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa juga saat ini, Tuhan, buat program-program gereja, Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, Tuhan, kami sedang bergumul, Tuhan, untuk kekurangan diaken kami, Tuhan. Engkau tunjukkan, Tuhan, orang yang tepat, Tuhan, untuk melayani dengan kami, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, semua jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada nanti, Engkau campur tangan. Dan pada akhirnya, kami serahkan semua doa ini, Tuhan, sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan Engkau wariskan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan jemaat terkasih, terima berkat perusahaan selama minggu berjalan ini. Kekasih-kasih Allah, sepanjang minggu berjalan, apa yang kau kerjakan akan ditolong oleh Allah. Engkau akan dilindungi, keluargamu akan dijaga, dan engkau akan mendapatkan rahmat kecintaan Allah
dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai Tuhan datang kali yang kedua, mengajak kita semua bersama-sama dengan Dia, memerintah dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada puji-pujian. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Halo? Ibadah telah selesai. Saya serahkan ke Ibu Lulu, mungkin ada warta yang akan disampaikan.